Sangat berbeda. Jadi ini sebagai bentuk perjuangan melawan pelanggaran hak asasi manusia, istri almarhum Munir, Suciwati, membuka Museum Omah Munir di kawasan Kota Batu, Jawa Timur. Pembukaan museum ini sekaligus mengenang kelahiran Munir. Di rumah tinggal almarhum Munir di Kota Batu, Jawa Timur inilah Suciwati dan dua orang anaknya mendirikan museum memorabilia pejuang HAM bertajuk Omah Munir. Di sini terpampang dan tersimpan rapi barang-barang peninggalan Munir, mantan ketua Kontras dan pejuang HAM yang tewas akibat diracun arsenik dalam perjalanannya ke Belanda tahun 2004 silam. Sejumlah memorabilia seperti patung Munir, baju, sepatu, kartu identitas, piagam penghargaan serta foto masa almarhum berjuang melawan dan memperjuangkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilihat. Melalui museum ini, para pengunjung merasakan perjalanan almarhum Munir selama aktif memperjuangkan HAM di pelosok negeri. Pengunjung pun menilai Munir adalah seorang pahlawan di era modern. Melalui museum inilah mungkin kita mampu ikut bergabung dan ikut merasakan apa yang dirasakan gitu. Munir kan sosok pahlawan juga sih bagi terutama saya sih, saya anak komunikasi juga, bahwa tahu sendirilah perjuangan Munir seperti apa. Dia mati tanpa ada kasus keputusan yang jelas kan. Dia seakan-akan dilupakan oleh pemerintah. Ide pembangunan Museum Omah Munir sudah muncul sejak lama. Namun baru tahun 2013 Omah Munir diluncurkan. Berbarengan dengan peringatan hari lahir Munir Said Talib pada 8 Desember. Sekaligus sebagai pra-peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember. Sejumlah tokoh hadir dalam soft launching Omah Munir kali ini. Seperti Wakil Ketua MPR Lukman Hakim, budayawan Butet Kertarajasa, ekonom Faisal Basri, sejumlah kawan seperjuangan almarhum Munir, serta anggota Kontras. Kita berharap ke depan jangan lagi kita memproduksi pemimpin yang memang tidak layak untuk karena mereka tidak pernah menyelesaikan, karena persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM ini kan persoalan kredibilitas bangsa ya, soal martabat. Pembangunan Museum Omah Munir ini diharapkan menjadi pengingat kasus pelanggaran HAM yang pernah dan masih terjadi serta belum tuntas penanganannya. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kasus pelanggaran HAM seperti yang sering terjadi di masa lalu. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Selain sebagai museum, kedepannya di tempat ini akan ada pelatihan pendidikan HAM yang akan diajarkan oleh pejuang-pejuang HAM seperti Kontras, imparsial, akademisi, serta melibatkan pihak lain. Dan ini ada beberapa sekedar mengingatkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Jadi ada 10, yang pertama pembunuhan massal setelah peristiwa gerakan 30 September. Kemudian tahun 92-an itu ada kasus itu loh, pembunuhan misterius yang disebut dengan Petrus itu loh, Mar. Oh yes, iya kan? Benar. Kemudian peristiwa berdarah di Tanjung Priok juga tahun 84. Lalu peristiwa Mei 98, saya waktu itu masih menjadi mahasiswa Trisakti. Lalu kemudian ada kasus BLBI, lumpur Lapindo, kemudian kekerasan di Papua, kekerasan akibat perebutan lahan yang ada waktu itu juga di Kecamatan Mesuji di Sumatera Selatan, masih ingat. Kemudian kasus Marsina. Dan satu lagi adalah pembunuhan wartawan. Pembunuhan wartawan harian Bernas Yogyakarta tahun 96 ini juga katanya belum terungkap hingga saat ini. Masih banyak berarti Masih banyak. Dari tahun 80-an. Bukan cuma hanya kejadian Munir aja sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan ada museum ini bisa menjadi sarana tadi ya, edukasi dan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk kita nggak tinggal diam lah, untuk bisa ke depannya lebih baik. Tidak lupa. Tidak lupa, itu yang Karena terpenting. akan jadi pusat pendidikan hak asasi manusia juga kan di situ. Yes sih.